Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk melanjutkan materi statistika pada pembahasan ukuran pemusatan data. Kali ini kita akan membahas tentang median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan. Artinya, ketika kalian akan menentukan nilai median, maka datanya wajib diurutkan terlebih dahulu. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang median data tunggal. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, jika banyak data ganjil, maka nilai median ini sama dengan nilai data ke N plus 1 per 2 atau nilai data ke setengah N plus 1, di mana N-nya adalah banyaknya data. Kemudian, jika banyak datanya genap, maka nilai mediannya adalah nilai data ke N plus N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 plus 1 dibagi 2. Semisal ada data 10, maka nilai mediannya adalah nilai data ke 5 ditambah nilai data ke 6 dibagi 2. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama cukup simpel. Di sini ada data 19, 16, 20, 17, 15, X, 14. Diketahui nilai medianya adalah 17. Maka nilai X yang mungkin adalah, karena median itu harus diurutkan terlebih dahulu datanya, maka di sana kita urutkan dari data yang paling kecil. Data paling kecil di sini adalah 14. Kemudian 15. Kemudian berapa? 16. X-nya mau ditaruh di sini boleh, di depan. X, ya. 14, 15, 16, kemudian 17, kemudian 19, kemudian 20. Di sini banyaknya data ada 7. Maka medianya ini adalah sama dengan data ke setengah dari 7 ditambah 1. Ada berapa ini? Data ke 4. Di sini data keempatnya kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ketemunya 16. Padahal nilai medianya harusnya berapa? 17. Maka X-nya tidak mungkin sebelum 14. Coba kalau X-nya semisal kita asumsikan kita letakkan di tengah. 16, X, 17, 19, 20. Medianya kan berarti X ini yang di tengah-tengah. Ya. Kemudian mediannya padahal adalah 17. Maka dengan sendirinya nilai X-nya sama dengan 17. Sekarang kita coba contoh yang kedua. Di sini datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Maka untuk memudahkan mencari median, kita buat kolom F, frekuensi kumulatif kurang dari. Kita isikan 4 dari ini, kemudian 4 ditambah 3, kemudian 7 ditambah 7,
terus ditambahkan dengan frekuensinya. 14 ditambah 10, 24 ya. 28, 30. Ternyata banyak datanya adalah 30. Berarti genap. Maka menghitung nilai medianya sama dengan data ke 15 dari 30 dibagi 2 ditambah data ke 16 dibagi 2. Nah, bagaimana cara mencari data ke 15 jika datanya bentuknya tabel distribusi? Di sini ada pada kolom FK ya, ada angka 4. Itu artinya data pertama sampai data keempat besarnya adalah 4. Kalau ada angka 7 berarti data ke 5 sampai ke 7 besarnya 5. Nah, yang kita cari data ke 15. Di sini ada angka 14, berarti besarnya data ke-15 berapa? Data ke-15 besarnya adalah 7. Ditambah data ke-16 masih sama, karena di sini sampai data ke-24. Maka nilai medianya adalah 7. Baik, kita lanjutkan ke median data kelompok. Nah, median data kelompok ini dirumuskan dengan nilai median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah setengah N ini banyaknya data, dikurangi FK. FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dibagi dengan F. F itu adalah frekuensi kelas median dikali dengan P. P adalah panjang interval kelasnya. Nah, bagaimana cara memilih kelas median? Kelas median dipilih dengan cara kita hitung N/2 atau setengah N. Nah, setengah N-nya sama dengan berapa? Disitulah letak kelas mediannya. Coba kita lihat contohnya untuk memperjelas. Di sini disajikan data dalam tabel distribusi frekuensi kelompok. Kalau ada interval 41 sampai 45, berarti artinya yang nilainya 41 sampai 45 ini ada 3 anak. Nah, kita isikan dulu FK kurang dari atau frekuensi kumulatif kurang dari. Caranya sama dengan yang tadi. Ini ya, 12 tambah 4, 16 ditambah 10, 26 tambah 3, 29 tambah 11. Nah, ternyata banyaknya data di sini ada 40. Maka langkah pertama kalian cari letak kelas medianya dulu dengan mencari setengah N. Setengah dari 40 sama dengan 20. Artinya apa? Nanti medianya terletak pada data ke 20. Nah, angka 20 ini kita cari pada kolom FK. Ada enggak? Adanya 16. Kalau tidak ada, maka dicari yang lebih besar dari 20. Di sini ketemu angka 26. Inilah kelas medianya. Nah, maka kelas medianya adalah antara 56 sampai 60. Dari sini kalian tulis dulu rumusnya mungkin biar mudah. Median apa rumusnya tadi? Tepi bawah ditambah setengah N min FK per F kali P. Sama dengan kalau tepi bawahnya batas bawah dikurangi setengah 55,5 ditambah
setengah N-nya berapa? 20 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Yang ini, 16. Dibagi frekuensi kelas median, itu ini, 10. Dikali panjang kelas interval antara 56 sampai 60. Kamu bisa menghitung pakai jari. 56, 57, 58, 59, 60. 5 ya. Nah, ini bisa disederhanakan sama dengan 55,5 ditambah 20 dikurangi 16. 4 dibagi 2, 2. Jadi mediannya adalah 57,5. Nah, contoh berikutnya saya ambilkan dari soal UN tahun 2017. Di sini datanya disajikan dalam bentuk histogram. Nah, kalau datanya dalam bentuk histogram, apalagi kalau sumbu X-nya sudah tepi bawah, tepi atas, mungkin ini lebih mudah. Bisa kamu buat tabelnya terlebih dahulu, dirubah ke dalam bentuk tabel. Kita isikan dulu tabelnya. Di sini tepi bawah kelas pertama 2,5. Berarti batas bawahnya 3. Tinggal ditambah setengah saja ya. Sampai ini 5,5. Berarti batas atasnya adalah 5. Setelah 5, 6 sampai berapa? Di sini angkanya 8,5 tepi atasnya. Berarti dikurangi setengah. Nah, terus seperti ini, 9 sampai 11. Berarti 12 sampai 14. Berapa? 15 sampai 17. Frekuensinya tinggal lihat batangnya. 12, 6, 3. FK-nya bisa diisikan seperti tadi. 2 tambah 7, 9 tambah 12, 21 tambah 6, 27 tambah 3, 30. Banyaknya data ini, 30. Nah, langkah pertama tadi apa? Mencari setengah N atau mencari letak datanya. 15. Ya. Kalau sudah, bisa langsung menghitung median. Sama dengan tepi bawahnya. Seperti tadi nggih, 15 kita cari pada FK kurang dari, ternyata tidak ada. Kita pilih yang lebih besar. Nah, di sini berarti datanya antara 9 sampai 11. Berarti tepi bawahnya berapa? Oke, 8,5 ditambah setengah N-nya 15 dikurangi frekuensi kumulatif kurang darinya 9 dibagi frekuensi kelas median 12 ya. Dikali panjang interval kelasnya dari 9 sampai 11, 9, 10, 11. 3. Ini bisa disederhanakan. 4 sama dengan 8,5 ditambah 15 kurangi 9. 6 ya. 6 dibagi 4 itu berapa? 1,5. 1,5 ditambah 8,5. 10. Nah, kita coba sekarang pada soal aplikasi. Di sini disajikan tabel yang menunjukkan tinggi badan peserta seleksi pramugari. Yang pertama, tinggi badan 150 sampai 154 ada 6 orang. 155 sampai 159 ada 10 orang dan seterusnya. Nah, yang diminta peserta yang lulus seleksi adalah mereka yang memiliki tinggi badan
lebih dari 156. Banyak peserta yang lulus seleksi adalah, maka kuncinya di sini pada angka 156. Nah, kita akan mencari 156 ini terletak pada data keberapa. Maka langkah pertama mungkin kita buat tabel FK kurang dari dulu, kolom FK kurang dari seperti tadi, 6, 16 ditambah 18 berapa? 34 ya. 34 ditambah 22, 56 tambah 4, 60. Berarti banyaknya peserta yang ikut seleksi ada 60. Nah, sekarang kita akan mencari 156 ini terletak pada data keberapa. Kita coba cari di tinggi badan 156. Kelasnya pada interval 155 sampai 159. Maka datanya ada di sini. Nah, ini kita kunci dulu. Maka tepi bawahnya berapa? Ya 155 dikurangi setengah. Ditambah. Nah, karena di sini yang akan kita cari 156 itu data keberapa, maka kita misalkan saja dengan Y. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum. Berarti 6 dibagi frekuensi kelasnya 10 dikali dengan panjang interval kelas 155 sampai 159, 5 ya. Nah, ini bisa kalian sederhanakan, ketemunya 2, 156, mungkin biar mudah 154,5-nya geser ke ruas kiri ya. Sama dengan Y-6 per 2. 156 dikurangi 154 berapa? 1,5 ya. 1,5 sama dengan Y-6 per 2. Ini bisa dikalikan sehingga 3 sama dengan Y-6. Maka Y-nya ketemunya 9. Nah, artinya apa? 156 itu terletak pada data ke-9. Kalau di sini ada FK 6, berarti ini sampai data ke-6. Nah, data ke-9-nya ada di mana? Ada di sini. Berarti data ke-7, ke-8, ke-9. Ke-7, ke-8, ke-9. Berarti ada 3 data. Padahal di sini frekuensinya 10. Ya. Maka tinggal berapa? Tinggal 7. Maka yang lolos seleksi ada 7 ditambah 18 ditambah 22 ditambah 4 sama dengan 51. Atau di sini kan ada 60 peserta. 60 dikurangi 9 sama dengan 51. Karena kan yang diminta yang memiliki tinggi lebih dari 156. Seperti itu. Jadi ada 51 orang. Baik, itu tadi materi ukuran pemusatan data pada materi median ya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.